Halo guys, kali ini saya akan masak gulai kangkung, sayur kangkung, dan telur ceplok. Nah, bagaimanakah keseruan seterusnya? Menonton ya video ini hingga selesai. Halo guys, kali ini saya akan panaskan kuali ya. Dan seterusnya saya masukkan air secukupnya dan kita akan masak telur ceplok. Nah, seperti sekarang ya. Saya tunggu sehingga cukup panas dan saya akan masukkan telur ceplok. Kali ini ya kita akan masak gulai bersama telur ceplok. Nah, seperti sekarang ya. Saya masukkan telur dan kita tunggu ya sehingga cukup panas ataupun yang bagian atasnya cukup keras seperti itu ya. Dan ini juga boleh ya kalau kita ingin seperti masak telur sapi dengan minyak ya, terserah ya, itu pun boleh juga. Tapi kalau saya sendiri saya mencoba ya dengan masak direbus seperti sekarang saja ya, tidak menggunakan minyak. Nah, seperti sekarang ini pun sudah cukup masak ya, cukup matang kelihatannya, dan ini juga sudah boleh diangkat ya. Oke, dan ini saya akan masak nantinya bersama dengan sayur kangkung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sazali. Nah, saya akan masak hari ini. Ini ada sayur kangkung, saya sudah bersihkan kira-kira setengah ikat ya, separuh. Dan ini telur yang saya sudah masak sebentar tadi ya, di awal tadi. Nah, seperti biasa ya, dalam kuali semua bahan-bahan yang saya akan masak hari ini semua saya sudah masukkan, termasuklah daun-daunan. Ada daun salam, daun limau, daun kunyit, dan juga serai ya, saya sudah geprek. Oke, seterusnya saya akan peras santan seperti biasa ya. Saya menggunakan santan kelapa parut asli ya, yang saya parut sendiri, dan juga saya ambil santan sendiri seperti di video ya. Dan ini tentu saja makanan kita ya, masakan saya lebih segar kalau kita menggunakan santan kelapa yang masih segar. Oke. Nah, santan saya sudah dapatkan dan sekarang ya saya aduk-aduk sebentar sehingga semua bahan-bahan yang ada dalam kuali tadi ya sudah pun menyatu dengan santan ya. Seperti sekarang kelihatan ya, warna kuahnya juga sudah kelihatan ya, kemerah-merahan karena di dalam tadi ya ada santan, ada juga kunyit dan juga cabai ya yang saya sudah haluskan. Kemudian daun-daun semua ya sudah pun menyatu dengan santan. Oke, dan kelihatan sekarang ya sudah pun mulai mendidih ya. Video saya sudah jeda. Oke, saya masukkan sekarang sayur kangkung. Nah, sayur kangkung ini ya, kalau di tempat saya di sini di Pasaman Barat ya, masih bisa dicari ya, masih banyak kelihatan tumbuh liar ataupun di sekitar pekarangan kita tanam sendiri juga bisa tumbuh ya. Tapi kali ini karena saya tidak mau mencari ataupun lagi tidak ada kesempatan ya mencari yang gratis gitu ya, jadi saya beli saja ini di warung, cuman 1.000 satu ikat. Oke, dan ini juga masih separuh ya, saya masak ya, masih ada separuh lagi. Oke, sekarang kelihatan ya kuahnya sudah pun menyusut. Nah, sudah kelihatan ya kuahnya ya. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya. Seperti biasa juga ya, jangan lupa sekali-sekali kita aduk ya, ataupun kita kacau juga ya, sehingga semua bahan-bahan di dalam kuali ya itu pun terendam dengan kuahnya dan juga tidak berbuih kuahnya ya. Kalau berbuih pecah minyak ya, dan itu artinya masakan kita ya kurang enak. Seperti sekarang kelihatan ya kuahnya semakin banyak kelihatannya ya, dan ini karena sayurnya semakin layu ya, saya masukkan tadi ya, jadi kuahnya kelihatan semakin banyak. Oke, dan ini juga ya sudah
boleh separuh matang lah begitu ya dibilang ya. Dan ini juga sudah boleh dimasukkan telur yang saya masak sebentar tadi, karena telur tadi ya juga sudah cukup masak, jadi kita tidak memerlukan waktu yang lama untuk memasaknya. Jadi saya masukkan bagian akhir seperti itu ya kira-kira. Oke, sekarang saya akan masukkan ya telur yang saya sudah ceplok sebentar tadi ya. Nah, saya masak telur 3 biji saja ya, dan ini kelihatan memang segar-segar ya yang saya masak tadi. Saya masukkan ke tiga-tiganya ya. Dan ini salah satu tipsnya adalah tidak terlalu sering diaduk ataupun dikacau ya, karena khawatir kalau kita sering kacau nanti tekstur telurnya akan hancur ya. Jadi kita kacau secukupnya saja ya, perlahan-perlahan saja secukupnya. Kita aduk-aduk seperti di video ya, sebentar-sebentar begitu. Dari segi aromanya ya sudah mulai menggoda dan kelihatan ya sangat cantik ya masakan saya hari ini. Kelihatan segar begitu ya. Nah, ini juga sudah hampir matang ya. Boleh kita kasih sedikit garam dan sedikit micin. Dan di sini juga masakan-masakan seperti ini ya, biasanya boleh dibilang ya tidak ada kita jumpai di restoran ataupun di warung-warung nasi ya, karena masakan kampung seperti ini jarang sekali ada ya. Dan saya juga memvariasikan masakan seperti ini juga sangat jarang ya. Jadi sekali-sekali saja ya mencoba masakan seperti ini. Dan ini sangat-sangat apa ya, berbeda gitu ya, unik dan memang menarik. Nah, bagian yang terinspirasi boleh dicoba di rumah ya masakan seperti ini, karena masakan seperti ini ya sangat-sangat simple, dan bahan-bahan yang saya gunakan juga bahan-bahan yang mudah didapat dan tergolong murah meriah. Nah, tunggu apa lagi, boleh dicoba di rumah. Sekarang saya akan masukkan sedikit garam dan sedikit micin. Oke guys, kelihatannya sudah pun cukup matang dan kita boleh matikan api kompor ya. Dan di sini juga aromanya sangat-sangat menggoda. Kalau kita makan dengan nasi panas ya, yang panas-panas, hangat-hangat kukus seperti itu ya, mungkin bisa nambah berkali-kali ya. Dan ini juga saya makan ya, nambahnya juga berkali-kali. Boleh dicoba di rumah ya. Terima kasih bagi Anda yang sudah menonton ya, yang suka dengan channel saya, suka dengan video-video saya. Terima kasih dan mohon dukungnya, subscribe, like, komen, dan juga share. Dan jumpa lagi ya di video-video seterusnya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.